Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Amelia dari kelas 2F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu mereview film yang berjudul Sang Pemimpi, diangkat dari novel yang ditulis oleh Andra Hirata, lalu diangkat menjadi film layar lebar. Film ini bercerita tentang masa SMA 3 orang pemuda, yaitu Ikal, Arai, dan Jimbon. Mereka adalah remaja yang berasal dari Belitung yang melanjutkan sekolah di Manggar. Untuk mencukupi kehidupan sekolahnya, Arai, Ikal, dan Jimbon bekerja paruh waktu di pasar ikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wujud konflik batin yang terjadi dalam diri tokoh dan pesan positif apa yang dikandungnya. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah wujud konflik batin yang terjadi dalam diri tokoh utama dan apa pesan positif yang dikandungnya. Kajian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa konflik batin yang menimpa tokoh utama merupakan media penyampaian pesan positif terhadap pembacanya. Hal ini menyangkut konflik batin yang berkaitan dengan moral dan konflik batin yang menyangkut rasa pesimis terhadap keberhasilan dalam sebuah perjuangan yang harusnya tidak perlu. Ikal adalah seorang sarjana ekonomi lulusan Universitas Indonesia, tapi dia tidak bernasib baik. Ia menyamakan dirinya seperti sepatu yang bekas dan usang. Setelah lulus menjadi sarjana, ia bekerja sebagai tukang pos sebelum akhirnya ia meraih mimpi untuk bersekolah di Prancis waktu ia masih SMA. Banyak sekali permasalahan yang ia hadapi. Pada saat dia menjadi tukang pos, dia tidak pernah percaya dengan tukang pos. Ikal tidak pernah percaya dengan tukang pos, padahal dirinya bekerja sebagai tukang pos untuk menyambung hidupnya setelah lulus menjadi sarjana adalah karena dulu ayahnya pernah dikirimkan surat kenaikan jabatan, padahal surat itu salah alamat. Semenjak saat itu ia tidak ingin membuat ayahnya kecewa lagi dan tidak percaya tukang pos. Selama 31 tahun ayahnya bekerja, baru kali ini ia melihat senyum sumringah ayahnya, hingga suatu saat ia tidak akan membuat ayahnya kecewa. Padahal kenaikan jabatan itu sangat ditunggu-tunggu oleh ayahnya, tapi karena salah mengirim surat, jadi akhirnya ayahnya kecewa. Dalam film ini menggunakan alur gabungan, alur maju dan alur mundur. Alur maju ketika pengarang menceritakan dari mulai kecil sampai dewasa, dan alur mundur ketika menceritakan peristiwa waktu kecil pada saat sekarang atau dewasa. Arai adalah sepupu Ikal yang menjadi sebatang kara, hingga akhirnya Arai tinggal bersama orang tua Haikal. Arai mampu meyakinkan Ikal untuk bermimpi bahwa suatu saat Tuhan akan memeluk mimpi itu. Mungkin orang lain akan berpikir Arai itu seperti orang gila yang terus berhayal mimpinya akan menjadi kenyataan. Tapi almarhum ayahnya ini telah menanamkan pada Arai bahwa bermimpi itu harus bersungguh-sungguh dan terus berusaha. Tentu saja akan ada banyak rintangan hingga mereka akan menjemput mimpinya ini sampai ke Prancis. Jimbron adalah anak yatim piatu. Ayah dan ibunya telah tiada. Ibunya meninggal sewaktu melahirkan adiknya, dan ayahnya meninggal karena penyakit. Sebab itulah Jimbron menjadi gagap. Kemudian Jimbron ini diurus oleh pamannya, Paman Geopani, yang mengantarkan Jimbron ke masjid hingga menjadi pertemuan pertama Ikal dan Arai. Jimbron semenjak saat itu bersahabat dengan mereka dan ikut terseret dalam petualangan Ikal dan Arai. Bukan sahabat tentunya bila tidak ada konflik di dalamnya. Ikal dan Arai Jimbron tentu pernah bertengkar. Mereka sempat sudah tidak satu arah, sudah tidak satu tujuan untuk mencapai mimpi mereka bersama. Karena Ikal pesimis dengan mimpi mereka yang berkeliling ke Prancis dan melanjutkan kuliah di sana. Ikal sahabat tentunya bila tidak ada konflik di dalamnya. Ikal, Arai, dan Jimbron tentu pernah bertengkar. Mereka sempat sudah tidak satu arah dan tidak satu tujuan untuk mencapai mimpi mereka bersama. Karena Ikal mulai pesimis dengan apa yang mereka mimpikan untuk berkeliling Paris dan melanjutkan kuliah di sana. Sehingga Ikal menjauh dan memisahkan diri dari Arai dan Jimbron. Ikal selalu menyendiri, tidak masuk sekolah, sampai pada suatu hari
kepala sekolahnya ini menemui Ikal bahwa ada banyak hal yang akan Ikal hadapi untuk menjemput mimpinya. Ikal tidak pernah menyadari bahwa bila ia terus seperti ini, ia akan membuat ayahnya kecewa. Sama seperti dulu saat ayahnya ternyata tidak naik jabatan. Mungkin itu rasa kecewanya akan sama dirasakan oleh ayahnya Ikal. Motivasi dari kepala sekolah dan Pak Balia tentu menjadi pemicu Ikal untuk menjadi pemimpi yang hebat. Nah, setelah lulus SMA, Ikal dan Arai ini pergi ke Jakarta untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Indonesia. Sampai mereka lulus, tapi Jimron tidak ikut. Jimron hanya memberikan celengan kuda yang berisi uang untuk menghantarkan Arai dan Ikal pergi ke Prancis. Kemudian mereka lulus, ternyata di kota besar ini mencari pekerjaan sangat sulit, hingga mereka lama sekali. Ikal dan Arai bekerja serabutan. Ikal ini jurusan ekonomi dan Arai ini jurusan biologi. Ikal menghilang setelah itu, tetapi mereka dipertemukan kembali karena nasib. Mereka mengajukan proposal hingga akhirnya mendapatkan beasiswa di Prancis, di kota Bruges pada tahun 2000. Untuk pertama kalinya mereka merasakan hujan salju dan berhasil mewujudkan mimpinya. Ibu dan ayahnya Ikal merasa bangga kepada mereka hingga meneteskan air mata. Air mata yang sangat bahagia, air mata yang sangat bangga pada Ikal dan Arai. Terakhir, konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Sang Pemimpi yang berkaitan dengan moralitas. Pada suatu hari, terpasang sebuah poster di bioskop yang terletak tidak jauh dari kontrakan. Poster yang menggambarkan seorang wanita yang tidak sopan. Hal ini dapat memicu nafsu syahwat. Tentu saja konflik batin ini bertarung antara moralitas dan nafsu seorang laki-laki. Pembentukan moral yang telah tertanam dalam dirinya, akan tetapi pada saat usia muda masih bergejolak sebuah godaan yang tak terduga menimpa dirinya. Rupanya konflik batin yang timbul di diri Haikal adalah poster yang tidak senonoh. Yang kedua, ada konflik batin yang berkaitan dengan motivasi. Motivasi yang dimiliki Haikal ini untuk bersekolah semakin menguat setelah dia mendengar kalimat-kalimat inspiratif yang disampaikan oleh kepala sekolah sekaligus guru sastra yang bernama Pak Balia. Motivasi yang disampaikan Pak Balia secara tidak langsung dapat membentuk tekad yang kuat dalam diri Haikal bersekolah dan suatu saat akan sekolah ke Prancis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.